Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Tentu saja baik bukan? Tetap jaga kesehatan dan hindari hal-hal yang mungkin akan mengakibatkan hal-hal buruk kepada diri kalian ataupun teman dekat kalian. Karena di musim pandemi corona ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kembali lagi dengan saya masih di channel TDE Extreme. Untuk agenda kali ini saya akan membuat sebuah bonsai tool, peralatan bonsai yang mungkin sangat diperlukan dan dibutuhkan bagi para pebonsai, yaitu meja putar untuk bonsai. Dan untuk bahan dan untuk bahannya saya sudah menyediakan di sini. Pertama, saya punya gear motor ya, ini yang sudah tidak terpakai, ini bekas dan saya ambil. Lalu di sini ada beberapa ball bearing, mungkin nanti akan saya pakai salah satunya yang akan cocok untuk kita susun menjadi meja putar bonsai. Lalu beberapa bekas pipa potongan, dan ini alternatif untuk nanti ya. Mungkin saya akan pakai ini untuk bagian penyangganya. Ini saya juga tidak tahu apa terbuat dari apa dan bekas apa. Lalu yang terakhir ada gear sepeda atau bekas pedal sepeda. Ini semua barang-barang bekas. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya dari mana saya mendapatkan semuanya ini. Saya mendapatkannya dari pengepul barang-barang rongsokan. Biasanya di situ mereka akan menjual kembali kalau ada yang membutuhkan besi atau part-part apa yang akan kita butuhkan. Contohnya seperti saya ini yang mengumpulkan bekas-bekas gear sepeda ataupun gear motor ini. Untuk harganya sendiri ini cukup murah ya. Untuk per kilonya biasa dibanderol sebesar 5.000 sampai 6.000, dan di sini saya hanya menghabiskan uang sebesar 25.000 untuk semua bahan-bahan yang ada di depan kita ini. Dan sekarang kita akan susun untuk bentuk dan posisi dari meja putar bonsai kita ini. Untuk bagian bawah mungkin saya akan memakai bekas gear motor ini. Untuk bagian bawahnya kasih ball bearing yang ini seperti ini. Kayaknya ini akan lebih tersusun ya. Susunannya saya buat seperti ini. Nanti untuk bagian bawah dan atasnya tergantung saat pemakaian. Nah, untuk selanjutnya kita bawa ke tukang las. Tapi mohon maaf apabila nanti saat pengelasan proses pengelasannya tidak saya buat video, karena kadang-kadang di tukang las itu tidak bisa langsung mengerjakan barang yang kita bawa. Kadang-kadang besok atau ada temponya lah ya. Maklum, biasanya tukang las itu banyak pekerjaan. Ini dia hasil dari pengelasannya, dan mohon maaf sekali karena saat proses pengelasan saya tidak bisa memvideokannya, karena ini juga saya mengelaskannya bukan dengan alat las sendiri, saya titipkan kepada orang lain. Jadi ya sesempatnya orang itu mengelas. Cukup rapi dan kuat. Coba sekarang kita lihat detailnya ya. Ini walaupun cuma di titik-titik nggak merata, cuma di sedikit-sedikit, ini sangat cukup kuat ini, karena pengelasannya juga sangat bagus. Jadi seperti ini hasilnya. Untuk di bagian ball bearingnya saya suruh las di bagian tengah saja agar nanti tidak terlalu berpengaruh pada bola-bola
ball bearingnya ya, agar tidak mengalami kerusakan. Dan ini di bagian luarnya. Pengelasannya sendiri ini saya menghabiskan 20.000 ya, padahal cuma segini 20.000. Tapi ini sudah sangat bagus dan cukup kuat. Hanya dengan modal kurang lebih 50.000 kita bisa memiliki meja putar bonsai yang ciamik soro. Seperti ini ya. Dan sekarang kita coba untuk gunakan untuk menaruh barang di atasnya ya. Nah, ini sudah saya letakkan bobot paku kurang lebih 10 kilo, dan ya ginilah, cukup mantap, nggak ada kendala, nggak ada yang miring atau kurang presisi ya. Seperti yang saya bilang di awal, ini saya mencari bahan-bahannya di tempat pengepul rongsokan. Nah, mungkin bagi yang tertarik untuk membuat meja putar bonsai, kalian juga bisa membelinya, mencarinya di pengepul-pengepul barang rongsokan di daerah kalian. Itu pada umumnya biasanya mereka juga akan menjual kembali barang-barang rongsokan yang mereka miliki. Nah, ini dia ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Saya hanya ingin berbagi kepada semuanya tentang pengalaman saya membuat meja putar bonsai yang terbuat dari bahan-bahan bekas ini. Sekian untuk hari ini, dan terima kasih buat yang mau menonton video saya. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan apabila ada kritik dan saran yang mungkin bisa berguna untuk saya, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar.